Hari ini kita akan lanjutkan presentasi minggu kemarin, jadi tentang dasar-dasar analis bisnis ya. Kemarin kita sudah mengerjakan ini. Ada yang masih ganjil nggak di antara 4 pertanyaan ini? Yang mau nanya atau bingung atau ada nggak? Halo? Semua sudah paham ya? Yakin ya? Jadi nanti saya setelah ini saya nggak ingin dengar lagi ada mahasiswa yang keliru antara modal dengan ongkos. Nah, itu. Apalagi sampai bilang biaya modal. Kalau gitu kita lanjut. Jadi tadi kan bisnis itu prinsip. Sebenarnya ada 3 yang nanti kita penting dalam analisis ekonomi. Yang pertama terkait ada 3 prinsip, yaitu prinsip return, time value of money, sama risiko. Jadi nanti kalau dalam analisis Anda harus selalu pegang 3 ini. Jadi prinsip return, prinsip time value of money, sama prinsip pengelolaan risiko. Jadi itu nggak boleh dilupakan ya. Jadi jadi yang dimaksud prinsip return adalah kita nggak boleh melihat hanya profit, tetapi profit dengan modal yang dipertaruhkan. Makanya kemarin saya sempat nanya ke Anda kan, kalau orang jualan gorengan, kenapa nggak jualan mobil saja? Nah itu sebenarnya kita ngomong prinsip return. Karena memang jual gorengan profitnya dibanding jual mobil lebih kecil. Tapi kalau bunga bank misalnya sekarang 3%, imbal hasilnya interestnya 3%, maka 100 miliar artinya bulan depan uang Anda 100 miliar lebih 200 juta. Gitu. Sehingga kalau uang Anda masih 100 miliar, Anda rugi. Nah itu prinsip time value of money. Sehingga Anda kalau mau menjumlahkan uang, itu harus sebenarnya kalau melihat buku-buku itu 1,2. Tetapi 1,2 itu dibikin untuk kondisi negara yang sudah relatif stabil. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa, di Jepang, itu 1,2 make sense. Tapi untuk negara yang masih berkembang, masih dinamis kayak di Indonesia seperti sekarang, itu orang-orang terutama pengusaha itu pakai 1,5. Ya. Jadi kalau kurang dari 1,5 mereka masih milih taruh di bank aja lah, aman. Gitu. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya mau lanjutkan misalnya. Nah, ini nanti akan menjadi concern kita di TI. Jadi kan yang prinsip pertama prinsip return. Nah, misalnya kita gunakan yang umum juga namanya ROA, return on asset, gitu ya. Jadi ini ada 2 besar, return on asset. Maka di sini ada 2 yang biasanya dikerjakan
kerjakan kita. Yang pertama adalah kan ROA itu rasio profit dibagi aset ya. ROA itu sama dengan profit dibagi aset. Maka kan pilihannya ada dua kalau kita mengelola bisnis seperti ini. Apakah meningkatkan profit atau menurunkan aset kalau ingin ROA-nya naik, gitu kan? Yang kita lakukan itu meningkatkan aset atau meningkatkan profit atau menurunkan aset. Jangan dibalik, menurunkan profit, menaikkan aset, itu ROA-nya akhirnya turun. Jadi bisnis yang bagus itu asetnya kecil, profitnya yang tinggi, tidak terbalik, profitnya rendah, asetnya banyak, itu tidak boleh. Karena aset itu sebenarnya juga membebani, karena aset itu kan modal yang dipertaruhkan. Jadi kalau kita punya aset, kita ada modal yang dipertaruhkan dalam bisnis ini. Maka biasanya asetnya dikecilkan atau profitnya naik. Nah, bidang kita yang mempelajari bagaimana menaikkan profit, ini biasanya disebut manajemen operasi. Nah, kalau Anda baca-baca buku tentang operation management, itu terkait dengan bagaimana kita menaikkan profit. Itu ada pilihannya kan menaikkan sales atau menurunkan cost. Jadi kita bagaimana menaikkan profit, ya tingkatkan sales. Itu teman-teman marketing jagonya itu ya, penjualan, pemasaran dan lain-lain. Atau kita bisa yang kita lakukan, banyak kita lakukan di awal-awal teknik industri adalah cost, menurunkan cost. Jadi di operation management ini dalam rangka menaikkan profit, maka yang dilakukan adalah menurunkan cost. Bahkan sampai orang cerita bahwa kalau zaman dulu menentukan price itu sama dengan sale dikurangi biaya produksi. Jadi kita itu harga itu sudah ditentukan pasar. Kita itu bisa menentukan zaman dulu. Nah sekarang kebalik, profit bukan price. Profit itu adalah harga jual dikurangi dengan cost. Profit itu harga jual dikurangi dengan cost. Sehingga kalau ingin meningkatkan profit, ya satu-satunya cara kita turunkan cost. Nah, cara menurunkan cost macam-macam. Mengurangi biaya tenaga kerja, mengurangi biaya material, mengurangi biaya overhead. Itu hampir semua kita kerjakan ini. Bagaimana mengurangi biaya material, misalnya kita bikin produk-produk yang istilahnya limbahnya itu seminimal mungkin, material yang nggak berguna seminimal mungkin, biaya tenaga kerja seminimal mungkin, overheadnya seminimal mungkin. Kita ngomong penurunan cost. Tetapi juga di TI ada juga sekelompok kita yang tidak mainnya bukan menaikkan profit atau menurunkan cost, tapi mengecilkan aset. Jadi modal yang mau kita kerjakan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tadi. Nah, itu yang disebut sebagai aset management. Jadi aset management. Kita belajar perawatan misalnya, ilmu perawatan, memperpanjang lifetime dan banyak. Itu kita cerita tentang aset management. Nah, aset management juga ada dua. Karena asetnya ada dua, ada fixed asset, ada current asset. Yang fixed asset itu misalnya peralatan pabrik, mesin, itu fixed asset. Tapi kita juga, kalau yang di sini kita ngomong maintenance kan, tapi kita juga yang current asset yang kita minimalkan. Nah, current asset kita minimalkan bagaimana meminimalkan inventory misalnya. Itu di teman-teman TI jagonya ya. Bagaimana meminimalkan inventory, bagaimana kita melakukan just in time, bagaimana kita zero inventory, bagaimana kita melakukan joint inventory, a lot of things lah terkait dengan bagaimana meminimalkan inventory. Karena aset juga kita bisa meminimalkan cash. Ini juga jadi pekerjaan besar, cash. Ini contoh yang praktek besar yang dilakukan teman-teman PLN misalnya. PLN itu dulu itu customer
memakai dulu baru membayar. Ya, zaman dulu itu kalau pakai PLN kan pasca bayar semua. Jadi kita pakai dulu, baru nanti kita ditagih terus bayar tanggal paling lambat tanggal 20. Jadi bayarkan, kita pakai bulan Agustus misalnya, sudah kita pakai, terus kita ditagih awal September, kita masih bisa bayar sampai tanggal 20. Jadi 50 hari, ya 20 hari bulan September sama 30 hari bulan Agustus, 50 hari uang kita ditahan oleh customer. Jadi kita sudah mengeluarkan biaya untuk bikin listrik, untuk gaji karyawan dan lain-lain, tapi kita dapat uang dari customer nunggu 50 hari kemudian. Akhirnya kan kita harus menyediakan cash itu, banyak. Nah, dulu zamannya Direktur PLN-nya Pak Dahlan Iskan, beliau membuat kebijakan mengubah ini. Caranya apa? Kalau bisa listrik prabayar. Bedanya apa? Bedanya ya kalau prabayar, customer bayar dulu. Jadi yang tadinya kita menyediakan uang 50 hari, diubah menjadi kita enggak menyediakan uang 50 hari, tetapi bahkan customer nitip uang dulu ke kita. Anda bayangkan kalau berbisnis itu, kalau bisa melakukan itu ya betapa menyenangkannya. Yang tadinya kita menyediakan modal untuk jalankan bisnis, working capital tadi, kalau di sini enggak, customer yang nalangin kita. Ini kelihatannya sepele tapi uang banyak. Makanya banyak sekarang perusahaan yang melakukan itu, misalnya Gojek dengan GoPay-nya. Itu yang tadinya Gojek nalangin naik jalanin dulu bayar beli bensin awal, customer sekarang naruh uang di GoPay tanpa interest, tanpa jumlah satu orang misalnya katakanlah 100.000 aja, pelanggan Gojek misalnya ada 50 juta ya sekarang. Saya katakan 50 juta aja lah. 50 juta kali 100.000. Berapa? Berapa? 50 juta kali 100.000 berapa? Ada yang bisa ngitung? Berapa? Rangga Kistiwoyo berapa? 50 juta kali 100.000. 50 triliun apa ya Pak? 5 Yo, triliun. berapa? 5 triliun. 5 triliun. Itu kalau ditaruh di bank sebulan bunganya 3%, kira-kira dapatnya berapa? 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 Angga? Bentar Pak. 3% setahun. Terus kalau sebulan kira-kira berapa? Jadi hitung aja 3%-nya dari 5 triliun. 3%. Ya, dibagi 12. 125 M. Banyak nggak? Banyak Pak. Banyak. Dan itu customer nggak merasa apa-apa. Tapi di perusahaan dengan cara GoPay gitu, dia juga megang banyak itu. Makanya sekarang banyak bank-bank juga bermain itu. GoPay. Jadi cash itu penting. Bahkan kalau tadi manajemen risiko ya, itu kayak model bank syariah itu kalau bank-bank konvensional sebenarnya kalau ditanya kalau customer-nya mau ya, customer-nya mau lebih senang apa? Lebih senang syariah. Kenapa? Karena kalau syariah dia nggak nanggung risiko. Jadi kan kalau di bank konvensional ditanya imbal hasil kan sekarang 3%. Jadi bulan depan pasti 3%. Tapi kalau di bank yang non konvensional yang syariah itu kan tidak ada istilah berapa sekarang imbal hasilnya. Ya kita lihat bulan depan, tapi biasanya 3%.
Artinya apa? Artinya risiko ditanggung bersama. Itu beda. Nah, ini contoh kita ngomong cash. Jadi available cash juga dikelola. Bagaimana meminimalkan aset. Nah, cash-nya diminimalkan. Terus receivable itu juga jadi penting. Receivable itu adalah selisih antara jumlah tagihan dikurangi jumlah utang. Jadi piutang dikurangi utang. Jadi receivable itu adalah misalnya saya sudah ngirim barang ke customer, tapi saya belum dibayar. Itu kan piutang. Tetapi supplier ngirim barang ke kita belum bayar, itu piutang. Nah, itu selisihnya itu receivable. Nah, itu juga kalau bisa minimal. Jadi kadang-kadang kalau kita yang kalau Anda misalnya jadi direktur keuangan gitu ya, salah satu yang dikerjakan yaitu bagaimana nego ke customer agar bayarnya lebih cepat, tetapi kita juga nego ke supplier agar mau dibayar lebih lambat. Kalau melibatkan uang dalam jumlah besar, itu juga sumber uang juga. Daripada langsung misalnya dapat uang langsung dibayar, uang itu berhenti sehari atau sebulan gitu di bank juga kita akan dapat imbal hasil. Makanya orang mengelola kayak tadi saya sudah kemarin ya cerita tentang pentingnya kita mengelola cash flow gitu. Itu juga di sini. Jadi manajemen ini dikelola, kalau ini dikelola perusahaan jadi untung gitu. Dan perusahaan nggak main-main, banyak yang asetnya sampai triliunan, modalnya sampai triliun, sehingga uang itu banyak, tidak cuma miliar sampai triliun gitu, sehingga uang dalam jumlah banyak. Itu yang harus dikelola. Nah, makanya kita biasanya akan bekerja di dua ini. Jadi baik kita bicara tentang bagaimana memaksimalkan profit atau bagaimana menghasilkan aset. Dan itu biasanya yang kita kerjakan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau memilih mengoptimalkan yang mana itu seperti apa, Pak? Sebenarnya ini tidak dipilih. Tidak dipilih akan dioptimalkan yang apa. Tetapi kalau nanti dalam pekerjaan kita itu biasanya memilih yang paling mudah. Jadi mana yang paling mudah dikerjakan secepatnya. Kalau kita bisa naikin profit sebanyak-banyaknya, kita profit sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa menurunkan biaya sebanyak-banyaknya, kita biaya. Nah, akhirnya kalau sangat banyak, akhirnya kita hitung mana yang paling berdampak terhadap indikator. Kalau dipilihnya itu. Ya. Tapi prinsipnya sebenarnya apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka menaikkan profit, menurunkan aset, itu kita harus lakukan. Gitu. Ini Mas Muna ya tadi ya. Oke, Rutin. Malah berubah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau enggak, saya lanjut. Oke. Nah, tadi yang sudah kita bicara misalnya kayak prinsip return gitu ya. Jadi prinsip return salah satu tadi ROA, return on asset. Jadi rasio antara profit, annual profit dengan aset. Tapi kadang-kadang yang banyak dipakai juga menggunakan istilah ROI, return on investment, ROI. Jadi return on investment itu apa? Rasio antara annual profit dengan fixed capital. Ini sebenarnya memberi gambaran hampir sama dengan yang di bawahnya ini, payout time. Jadi payout time dibalik aja. Jadi fixed capital dibagi dengan annual profit plus depresiasi. Jadi ini penting untuk decision ketika akan melakukan investasi. Jadi decision ini biasanya
diambil ketika kita akan melakukan investasi. Karena ini memberi gambaran seberapa lama kita dalam posisi bahaya. Maksudnya bahaya apa? Seberapa lama aset kita itu kita lepas untuk bisnis ini. Jadi misalnya ya, Anda sudah punya uang 200 juta, ya, terus tiba-tiba, wah kayaknya enak ini kalau saya jadikan tukar, ya. Nah, akhirnya uang 200 juta itu kita belikan mobil untuk dipakai gokar. Nah, kalau dihitung ROI-nya 30%, artinya dalam setahun Anda akan dapat uang lagi, keuntungan kan annual profit 30% dari 200 juta, Anda dapat 60 juta. Sehingga kira-kira 3 tahun itu tabungan Anda kembali 200 juta. Sehingga setelah 3 tahun misalnya Gojek Gokar tidak laku lagi, Anda tenang, uang saya sudah seperti zaman kemarin, sudah kembali ke 200 juta. Karena kalau misalnya baru setahun, tiba-tiba bisnis Gokar masalah, maka uang Anda baru 60 juta nih, 30% kan. Terus sama mobil, nah mobilnya dijual juga belum tentu laku 120 juta. Nah, makanya satuan kecuali ROI ada POT yang dibalik. Nah, kalau POT split, fixed capital dibagi annual profit dan depresiasi, maka satuannya tinggal tahun. Kalau POT-nya 2 tahun, artinya kita akan kembali menjadi punya uang 200 juta itu yang fixed capital, ya 2 tahun. Oke, kalau ada pertanyaan, tunjuk jari aja. Oke, yang kedua yang prinsip nilai waktu tadi sudah ya, terus risk juga sudah. Jadi kita harus memastikan risiko tercover. Nah, model-model yang mengcover itu, time value of money, terus return dan risk, itu yang paling terkenal adalah NPV, net present value. NPV itu terkenal, sangat disukai oleh teman-teman yang menghitung. Sebenarnya saya tidak begitu suka ya, saya lebih suka pakai satunya lagi, internal rate of return, IRR. Bedanya apa? Jadi kalau IRR kita menghitung nilai imbal hasil oleh perusahaan ini, kalau perusahaan ini kita anggap bank. Jadi kalau IRR-nya 30%, itu artinya perusahaan ini mirip bank yang memberi imbal hasil atau bunga 30%. Itu IRR. Sehingga kalau kita sudah menentukan IRR-nya ketemunya berapa, maka asal lebih kecil, lebih besar dari 1,5 kalinya bunga bank layak. Itu IRR. Nah, kalau yang NPV, net present value ini mirip IRR tadi, tapi kalau hitung IRR itu kan harus trial error ini. Ini harus trial error. Nah, ini nggak perlu trial error. Kita ambil aja nilai diskon faktor atau sekitar 1,5 kalinya bunga deposito bank. Lalu kita hitung nilai NPV-nya. Kalau NPV-nya sama dengan 0 atau lebih, maka itu dianggap layak. Nah, saya kan pernah dengar istilah NPV, IRR ya. Kalau ada dua proyek, yang satu IRR-nya 30%, yang satu IRR-nya 25%. Nah, lebih layak mana proyek itu? Proyek A, IRR-nya 30, proyek B, IRR-nya 20. Lebih menarik mana? 30%, Pak. 30%, oke. Nah, sekarang kalau kita ngitung NPV, ada dua proyek. Yang proyek satu namanya proyek Alpha, yang proyek dua namanya proyek Beta. Yang proyek Alpha, NPV-nya 15 juta.
Yang proyek beta, NPV-nya 25 juta. Lebih menarik mana? Tergantung modal yang digunakan, Pak. Tergantung modal yang digunakan. Betul. Jadi NPV itu belum memberikan mana yang lebih menarik. Karena as long as dia lebih, maka layak. Tapi dia lebih banyak itu belum tentu lebih layak daripada yang lebih sedikit. Karena NPV itu belum, return-nya belum dihitung. Angkanya terakhirnya itu belum hitung-hitung, walaupun rumusnya sampai titik yang menemukan NPV sama dengan berapa itu sudah lengkap. Return, time value of money, place, itu sudah masuk. Tapi angkanya tidak otomatis langsung menunjukkan, oh ini lebih layak. Maka biasanya orang yang NPV itu biasanya untuk lebih senang dipakai. Kenapa? Karena tidak pakai trial error itu. Kalau saya pribadi lebih senang pakai error. Karena begitu keluar angkanya saya bisa banding-bandingkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjut. Jadi tadi ya prinsip untuk menilai kelayakan, nanti 3 yang harus selalu dipakai: return, time value of money, pengelolaan risiko. Nah, terus kita biasanya kalau mau menilai kelayakan, ini perlu akan Anda selalu ingat-ingat. Menilai kelayakan itu dilakukan sebelum pekerjaan ini berjalan. Jadi kita itu sedikit berbeda dengan orang akuntansi. Akuntansi itu kan lebih ke fokus, misalnya kalau mau menilai kebenaran atau comply dengan rule, dan biasanya dia menjudge yang sudah terjadi. Jadi ketika diaudit oleh akuntan publik, ketemu bahwa oh ya tahun ini untung 100 miliar, gitu ya, itu menjustifikasi itu. Tetapi kalau kita akan banyak nanti menilai yang belum terjadi. Jadi saya akan mengoperasikan pabrik A, mau beli pabrik A, layak enggak? Saya akan beli pabrik B, layak enggak? Ya. Nah, maka hampir semuanya itu belum terjadi. Sehingga kita harus mengevaluasinya sebelum itu terjadi. Jadi, oke. Maka ketika melakukan evaluasi kelayakan, banyak yang kita asumsikan. Misalnya, oke, kita ngitung profit berdasarkan penjualan dikurangi ongkos. Asumsi yang paling sering terjadi adalah asumsinya semua produk yang dibikin laku dijual. Ya enggak? Nah, sehingga seolah-olah semua produk yang dibikin laku dijual. Itu juga akhirnya kadang-kadang menimbulkan masalah, karena justru kita perlu studi yang lebih serius memutuskan kira-kira berapa yang laku dijual. Itu jadi tantangan. Karena kalau enggak, nanti analisis itu jadi seolah-olah layak. Karena ya semua produk yang dibikin laku dijual. Wah, itu hampir jadinya enggak unlimited banget dan enak gitu kalau itu yang terjadi. Terus kita ngomong nanti kita harus menentukan modal. Jadi modal tadi harus dihitung ya, baik untuk modal tetap maupun modal kerja. Jadi ketika kita ngitung modal, Anda harus membayangkan sebelum itu terjadi, sehingga apa aja yang harus disediakan. Ya, baik yang tetap. Terus struktur modal. Jadi struktur modal itu menjelaskan tentang kira-kira dari modal yang ada, berapa yang datang dari kantong calon pemilih. Berapa yang kita pinjam ke bank. Itu struktur modal. Karena kalau semua didanai bank, sebenarnya keuntungannya kecil nggak apa-apa. Karena pemilik nggak mempertaruhkan apa-apa. Anda bayangkan, kalau tiba-tiba ada orang bilang ke Anda, tolong diatur nih perusahaan ini,
dia misalnya ekspor impor, atau dia mau bikin produk, misalnya dia bikin produk misalnya ikan kaleng, ya ikan kaleng, perusahaan itu senilai 500 miliar misalnya, terus Anda diminta mengelolanya, terus Anda tidak dimintai uang, ya mau aja Anda, ya nggak? Masuk nggak mau? Misalnya ada orang tiba-tiba ini tolong kelola perusahaan taksi, kendaraannya ada 10.000, ada 1.000, ya, mau ada kalau Anda nggak diminta untuk mempertaruhkan uang tuh. Tapi kamu harus masukin modal di sini 5 miliar, 7 miliar, Anda mikir modalnya masuk akal nggak, balik nggak? Nah, struktur modal jadi penting. Ya. Terus sumber ekonomis, ya. Jadi tadi yang memutuskan kemarin sudah kita bahas 8. Terus yang 4 kita juga memutuskan pembanding. Nah, pembanding itu adalah untuk mendefinisikan layak tidak layak. Kadang-kadang orang kan bilang ke saya gini, kalau sekarang bunga deposito masih sekitar sudah 3% gitu. Berarti kalau pakai bunga deposito itu kan sebenarnya sekarang bisnis itu 7% itu udah layak gitu ya. Return 7%. Tapi aktual di market nggak seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu bilang bunga bank 3% itu bukan yang sudah terjadi, tapi memperkirakan. Misalnya bisnis ini sekitar 10 tahun ke depan. Maka kita akan memperkirakan 10 tahun ke depan kira-kira bunga bank berapa? Interest rate-nya berapa? Interest 10 tahun ya masih 10-an. Nah, ini yang sekarang, pengusaha sekarang itu masih main dengan kata-kata angka 10. Jadi sekarang itu kelayakan masih, ya kalau 15% make lah. Ya, IRR-nya 15%. Tapi kalau IRR-nya baru 7, 8, nggak ada yang mau investasi. Walaupun 7, 8 itu sudah 1,5 kalinya bunga bank. Tapi mereka merasa bahwa 10 tahun, 15 tahun ke depan kayaknya bunga bank masih akan naik lagi, tinggi. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Nah, nanti Anda menghitung ya, fixed capital, working capital. Kalau ngitung fixed capital itu biasanya kita dari alat, dari harga alat, kita bisa hitung semuanya. Nah, Anda nanti, ini banyak literatur yang akhirnya bisa kita gunakan untuk memperkirakan alat. Biasanya kita bisa minta tolong teman-teman, misalnya teknik mesin, teknik kimia, itu untuk memperkirakan kira-kira purchase equipment cost-nya berapa, ya. Nah, tapi Anda jangan lupa kalau mau menghitung investasi itu jangan hanya harga alat, tapi Anda harus pastikan harga alat sampai alat itu beroperasi menghasilkan produk. Ini yang sering teman-teman lupa. Jadi beli mesin seolah mesin sudah langsung produksi, padahal kita perlu install di tempat kita, perlu melengkapi dengan perpipaannya seperti apa, ya, kelistrikannya seperti apa, insulasinya seperti apa, bangunannya seperti apa, itu harus dihitung semua. Sehingga kita harus menghitung sampai titik pabrik itu bisa berjalan, ya. Makanya di sini disebut physical plant cost, itu total. Setelah itu aja jangan lupa ada engineering and construction untuk kontraktor, itu juga harus kita bayar. Terus juga ada istilahnya kontingensi, dana kontingensi, dana tak terduga. Ternyata ketika beli pipa, begitu mau dipasang, masangnya nggak pas, pecah. Nah, itu harus diganti. Nah, hal-hal seperti itu harus dimasukkan semua. Oke, ini tuh. Nah, kalau kita sudah memiliki harga purchase equipment, tadi ya, fixed capital investment, terus kita mau install lagi pabrik yang sejenis, tapi kapasitasnya beda, maka ini biasanya pangkat 0,7. Jadi, kita pangkat dengan 0,7 itu kalau pabriknya dengan kapasitas yang berbeda. Kenapa? Karena
ada dana-dana yang pabriknya ukurannya berubah tidak berubah. Jadi sebagai contoh, kalau pabrik itu ruang kantor, walaupun pabriknya 2 kalinya bukan berarti gedung kantornya naik 2 kali ya. Mungkin bisa sama, direksinya juga sama jumlahnya, HP-nya administratif juga sama. Oke, terus yang lain lagi yang penting Anda pelajari juga, kalau memperkirakan seperti ini, kadang-kadang kan ada tahun berubah, maka Anda juga harus menggunakan yang namanya indeks harga. Ya, jadi harga pada tahun tertentu itu kita bisa koreksi. Jadi kita kalau membeli komputer pada 5 tahun lalu, harganya berapa, maka kita bisa cek di daftar indeks harga. Jadi nanti kalau Anda lihat di buku-buku terkait pricing equipment itu biasanya ada indeks. Ini bulan saya pakai chemical engineering index, tapi indeks banyak yang bisa dipakai. Jadi ambil beberapa hal yang terkait cost estimation itu biasanya menggunakan indeks, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita akan bikin mau bikin pabrik, terus vendor kan sudah ada yang bisa bikin pabrik ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih susah-susah memperkirakan fixed capital? Padahal ada vendor, ada ini. Nah, saya mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, giliran saya nanya. Alam Fakri ada nggak? Alam Fakri? Ada? Halo? Mana Alam Fakri? Ada nggak Alam Fakri? Oh, nggak ada. Oke, saya taruh di webinar dulu. Saya remove aja nanti kalau dia datang kan masuk lagi. Pak Reza Baskoro. Ya, Pak. Ya, kan kalau kita mau bikin pabrik gitu ya, itu kan biasanya ada vendor, ada ini mereka sudah akan nawarkan gitu ya, nawarkan harga segini. Kenapa kita susah-susah melakukan analisis kebutuhan fixed capital, nilainya berapa? Kira-kira kenapa? Mungkin biar kita sebagai perusahaan juga punya acuan gitu Pak, nilainya sebenarnya berapa dan tidak mudah ditipu oleh vendornya tersebut begitu Pak. Jadi biar ada acuan. Jadi Anda kalau beli barang kayak gini itu kan tidak seperti Anda belanja di Malioboro gitu ya. Kalau di Malioboro, Anda jalan-jalan ke Malioboro, nggak tahu sekarang masih jalan nggak ya. Kalau di Malioboro, Anda jalan-jalan, mungkin nanti kalau sudah normal gitu ya, beli barang berapa? 200 ribu gitu ya, terus Anda nawar 80%, 30% terus dikasihkan gitu ya. Tapi ini kan, itu kan uang 50 ribu, mahal-mahalnya 1 juta gitu ya. Nah kalau beli pabrik itu kan sampai miliar, sampai triliun gitu ya, uang yang sangat banyak. Jadi kalau mainnya tawar-menawar kayak gitu, bisa-bisa model di Malioboro juga dilakukan oleh vendor. Tahu di Malioboro, siapa yang pernah belanja di Malioboro? Semuanya pernah? Purwo Setiawan pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, kalau nawar harga di Malioboro kira-kira berapa persen? Dari belum pernah ada kesempatan ke sana lagi. Arbaina Mayasari. Arbaina. Ya Pak.
Ya, pernah belanja di Malioboro? Eh, Halo, pernah belum? pernah Pak, tapi di pasar Nawarnya Beringharjonya. apa? Tapi di pasar Beringharjonya Pak, Oh, di pasar, bukan di pinggir Ya. Malioboro itu ya. bukan. Tapi Beringharjo juga tawar-menawar kan? Iya Pak, Nawarnya berapa? tapi nawarnya nggak banyak Pak, paling cuma sekitar, paling banyak itu sekitar 10 ribuan itu udah paling. Udah, ya. Iya, Kalau di Jalan Malioboro belum pernah belanja di situ, Mbak. belum pernah Pak. Oke. Afifa Puspistasari, Iya Pak. pernah belanja di situ? Di Malioboro ya Pak? Nah, Saya jarang Pak, tapi seringnya di alun-alunnya Pak. nawar berapa? Nawarnya nggak berani banyak-banyak Pak, kayak 80% gitu Pak. Oh iya? Ya udah Kak, besok kalau COVID-19 ini berhenti, Malioboro buka normal, jalan-jalan lagi ke Malioboro, coba nawar 50% atau kurang. Kalau Ya, dia Pak. minta 100, ditawar 50.000, paling Anda dimarahin. Ini mau beli nggak? Kelihatan marah. Tapi terus Anda pergi aja, nanti kan dikasihkan. Oh, bener Pak. Boleh dicoba itu. Nah, tapi kan kita bukan seperti itu. Kita itu ngomong uang banyak. Kalau itu sih nggak masalah. Kadang-kadang kita kalau daerah wisata kan memang gitu ya. Mereka juga main-main dengan uang karena kita nganggap apa ya siapa tahu gitu ya, juga ditawarkan mahal gitu ya. Tapi ini uang yang banyak. Makanya harus Anda hitung karena kita kan tadi pengennya minimal mungkin, seminimal mungkin. Tapi juga yang benar karena kadang-kadang kalau kita nawarnya nggak tahu itu harganya sudah murah, masih ditawar, malah nggak selesai-selesai gitu ya. Nah itu juga penting. Nah, jadi penting untuk memahami itu untuk bahwa kita perlu mempunyai patokan lah. Ini sebenarnya sudah pas atau belum. Terus, nah kalau ini nanti tolong Anda jangan ngikutin ini. Nah, ini jangan diikutin. Jadi kalau anak TI kok ngikutin ini, biasanya kalau nanti mengerjakan saya marahin gitu ya. Terus kalau ada yang bilang, itu kan di slide kuliah Bapak ada, ya itu Anda tidak ikut kuliah, karena tiap kali saya kuliah saya bilang jangan ikutin ini. Cuma ada di slide aja. Nah, working capital kalau bagi orang TI, tadi yang sudah saya sampaikan, kita kan meminimalkan aset, ya nggak? Capital. Nah, salah satunya working capital itu kan current asset, itu harus kita minimalkan. Dan teman-teman TI belajar sangat banyak untuk ini. Anda belajar tentang inventory, banyak kan? Ya kan? Mau metode logistik kayak apa, itu Anda belajar. Yang paling sederhana Anda pakai apa? EOQ. Apa singkatan apa? Economic order quantity. Economic of Order quantity. Order quantity. Jadi jumlah order minimal itu minimal. EOQ padahal EOQ sudah paling sederhana sebenarnya di TI karena asumsinya pemakaiannya konstan ya. Sama pembelian cepat gitu ya, cepat begitu order datang gitu ya. Nah, kita harus ngitung ini. Jadi misalnya raw material, sebenarnya materialnya harusnya berapa sih? Walaupun di TI banyak banget yang salah ini. Saya kemarin sudah ceritakan ya, kalau misalnya saya tanya Anda bikin pabrik, bahan bakunya sebulan konsumsinya 1.000 ton, ya sebulan butuh 1.000 ton. Harga per ton misalnya $100. Ya. Harga per ton $100. Sebulan konsumsinya 1.000 ton. Jadi kalau kita ngitung-ngitung dalam setahun, maka setahun itu working capitalnya berapa? Berapa?
berapa? Konsumsi sebulan 1.000 ton. Kalau untuk analisis kelayakan kan basisnya setahun. Terus harga per tonnya $100. Oke. Harga per tonnya $100. Nah, kira-kira kalau untuk working capital raw material inventory butuh berapa dolar? Tanya. Febri Wahyudi ada nggak? Ada nggak Febri Wahyudi? Halo? Nggak ada Febri Wahyudi. Oh ya, ada nggak? Febri Wahyudi nggak ada ya? Nah. Istiqomah Budianto. Ada? Iya, ada Pak. Oke, ada. Berapa? Kita harus menyiapkan uang untuk working capital terkait raw material inventory. Maaf Pak, mau konfirmasi tadi harga per tonnya $100, kemudian 1 bulannya 100.000. Ya, Pak, 1.000 ton konsumsinya. Nah, terus kita hitung biasanya setahun. 1.200.000 Pak, dolar. 1.200.000 itu kayak caranya ngitung? Harga per tonnya dikali harga yang dikali banyaknya jumlah yang Dikali 100. ya, 1.000 kali dikali 1.000. 100-nya terus Kalikan 12. 12. Iya Pak. Kali 12. Kalau gitu caranya nanti modalnya kan banyak banget. Ya nggak? Iya Pak. Nah, harusnya sekarang harusnya Heri Ananto Budi. Oh ya. Enggak, Heri Pak, Ananto Budi. tanya saya. Nah, Ya, Pak. harusnya berapa? Teman Anda tadi bilang 120 juta ya? 1.200.000. $1.200.000. Itu banyak loh. Iya Pak. Harusnya sekitar 25% penjualan ya Pak. Harusnya berapa? Dilihat dulu kira-kira penjualannya berapa, terus dikira-kira dari beras itu berapa persennya. Rada dekat suaranya kok jauh banget. Cek, Gimana? dengeran nggak Pak? Merah, ya. Harusnya Kira-kira berapa? mungkin sekitar 25% dari penjualan yang kira-kira bakal laku berapa Pak? 25 ya. Saya nanya yang lain. Dania Triwigati. Iya Pak. Harusnya berapa? Sepaham saya 25% dari yang perhitungannya tadi. Dari mana dapat 25%? Dari penjualannya Pak. Bukan dari slide saya itu ditulis. Iya, Ini dari makanya ini jangan dipakai ini yang ada di depan saya. Saya bilang jangan. Ayo berapa? Berapa ya Pak? Berapa? Oh, nanti kita tanya semua ini belum tahu. Atau gini, nah, bentar saya record dulu biar saya bisa ngerekam. Recording in progress. Ya, sekarang di record. Tolong ditulis di chat aja. Tolong ditulis di chat. Jadi kalau bahan baku yang dibutuhkan dalam setahun adalah 12.000 ton, ya kan? Terus harga per tonnya adalah 100 US dollar. Berapa working capital untuk raw material inventory?
list jawabannya dicek, waktunya 1 menit, silakan. Ini sudah saya record, jadi nanti saya tahu siapa. Chatnya ke everyone, Pak. Hah? Chatnya ke Pak. Kalau everyone aja, biar yang lain juga lihat. Oh ya, Pak. Oke. Ini baru 4, pesertanya 20. Sudah masuk semua ya chatnya. Ada yang belum nulis? Sudah semua ya? Oke. Berarti jawabannya tadi yang betul. Anda hitung dulu minimal dengan EOG, tapi bukan harus dengan EOG ya. Banyak yang lebih tepat daripada EOG. Anda hitung dulu. Sebenarnya yang paling tepat membelinya, kuantitinya itu berapa? Kan untuk menghitungnya, kita hitung berdasarkan biaya simpan, biaya pesan, biaya stock out, ya. Maksudnya itu ya. Itu dipertimbangkan semua, akhirnya ketemu, oh kita bagusnya ordernya tiap minggu. Nah, kalau ketemu ordernya tiap minggu, berarti dia menyediakan raw material inventory ya untuk kebutuhan seminggu, nggak perlu sebulan. Jadi nanti itu penting karena bedanya jauh, apalagi kalau tadi ya logiknya untuk setahun. Nah, kalau setahun dianggap working capital, nggak ada yang mau invest di bisnis ini, menyediakan working capitalnya banyak. Jadi kalau ojek misalnya atau penyewaan mobil itu biaya untuk beli bensin kan bukan untuk sepanjang perjalanan, tapi sekali misalnya full tank, habis itu jalan nanti kan ada customer yang bayar, uangnya dipakai lagi untuk beli, ya ada customer yang bayar, tapi minimal menyediakan untuk 1 full tank. Nah itu yang disebut sebagai raw material inventory. Terus nanti juga Anda ngitung in process inventory, nanti juga Anda ngitung product inventory. Produk inventory itu nggak hanya ada yang di gudang kita, ada di gudang-gudang distributor kita juga hitung. Itu nanti Anda harus pastikan dilihat apakah skenario-nya Anda nitip barang, ditaruh di gudang-gudang yang kita nitip, atau skenario-nya mereka kalau mau jual beli dulu di kita. Kan ada yang seperti itu loh, kayak tukang sayur itu kan beli dulu kan. Dia beli dulu lah. Kalau beli dulu Anda nggak perlu inventory, gitu kan? Itu di inventory customer Anda. Nah itu dihitung semua, produk inventory, in process, raw material, extended credit, available cash. Untuk orang TI harus dihitung semua. Jadi nggak boleh pakai yang ada di sini, karena ini kelebihan Anda. Jadi ketika untuk fixed capital yang harga-harga ini,
harga-harga ini. Anda bisa tanya orang, oh itu mestinya harganya berapa, belinya di mana, Anda tanya. Tapi begitu working capital, orang tanya Anda, ini berapa, gitu ya. Nah, itu Anda juga punya, jadi Anda akhirnya jadi berharga, gitu ya. Ada pertanyaan untuk working capital? Pak, Ya, izin. Ini sama aja pisang yang di itu waktu itu ya, Pak? ya, Sama persis kan, Pak? ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang pisang kan Anda nggak menyediakan pisang untuk setahun, tapi Anda belinya yang paling pas itu satu sisir, satu ini gitu. Oke ya. Sip, working capital sudah. Akhirnya kita ngitung sales, profit, ngitung production cost, hitung semua. Dan ketika ngitung production cost, jangan lupa kecuali manufacturing cost, biaya untuk transformasi bahan baku menjadi produk, itu ada pengeluaran yang namanya general expense. Itu juga kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau perusahaan itu sudah normal, maka kecuali ada biaya-biaya untuk manufacturing, ada biaya-biaya yang untuk general. General itu misalnya untuk ini, biaya general itu misalnya administrasi, terus untuk sales expense, terus untuk riset, terus ada yang Anda harus masukkan, ini yang kadang-kadang orang lupa, adalah biaya bunga. Jadi ketika modalnya sebagian adalah pinjam dari bank, maka mesti ada interest yang harus dibayarkan ke bank. Sehingga pengaruhnya di sini nanti. Kalau Anda pinjamnya ke bank 100%, maka dan bayar di sini cukup besar. Tapi kalau enggak pinjam sama sekali ke bank, maka di sini enggak mengeluarkan biaya bunga. Tetapi semua risiko Anda tanggung sendiri. Kalau bangkrut sendirian. Saya itu juga sering mesal gitu ya. Jadi kalau nanti kita berbisnis, jangan lupa kalau untuk kesenangan jangan pakai pinjam bank. Gitu. Kesenangan nabung. Tapi kalau bisnis, pinjam. Karena apa sih fungsinya pinjam? Adalah ada orang lain yang ikut menghitung risiko, menanggung risiko. Jadi kalau Anda semua pakai sendiri, kalau bangkrut Anda sendirian, terus ya. Tapi kalau Anda pinjam bank, kalau misalnya mau bangkrut, banknya juga takut kebangkrutan, karena akhirnya dia juga biasanya bantu. Misalnya, oh ini ada kliennya dibantuin beli gitu ya. Nah, kayak gitu kita bisa pakai biasanya. Oke ya, jadi ini ada finance yang penting di sini. Ada pengeluaran di general expense. Nah, oke, Pak Fakri, silakan Pak Fakri. Halo, Pak Fakri tadi angkat tangan. Pak, selamat siang. Ya. Silakan. Halo. Siang Pak, mohon maaf Pak, tadi saya... Kenapa suaranya kecil kan? Kenapa? Halo Fakri. Iya, saya nggak stabil Pak, pakai koneksi dari HP Pak. Barusan Pak. Ada yang dengar? Saya nggak dengar suaranya. Koneksinya tidak stabil. Koneksi di rumah saya hilang Pak, jadi saya HP barusan. Oh, oke. Berarti nggak bertanya ya? Diturunkan aja itu, angkat jarinya. Ya, oke. Nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut. General expense sudah. Nah, sekarang kita akan bicara the next-nya, itu model bisnisnya. Gitu ya. Jadi yang sebelum kesini saya malah lupa kelewatan. Ada yang sering lupa juga. Ya, sebelum saya lanjutkan, Anda pernah dengar istilah, Anda pikir sebentar ya. Ya.
ada dua istilah, PEP sama payback period. Belum saya lanjutkan karena ini juga ada sering banget miss. Ada yang mau jawab? Yang pertama bisa milih mau jelasin mana. Silakan. Untuk saya tunjuk. Recording in Seberapa progress. cepat investasi kita bisa balik? Seberapa cepat investasi. Jadi kalau POT tadi kan hanya fixed capital. Nah kalau yang payback period itu sudah menghitung fixed capital sama working capital. Terus ada satu lagi juga time value of money. Kalau yang di POT nggak nyebut time value of money. Jadi dia itu dianggap sama. Jadi payback period ada time value of money. Oke, sudah. Betul. Nah, sekarang saya tinggal bertanya. Kalau perusahaan itu BEP-nya 70%, ya, ketemu BEP-nya 70%. Jadi kalau jualan pisang aja kemarin ya yang enak, sudah siang. Nah, jualan pisang 70%, kapasitas yang seharusnya misalnya 1000 kilo pisang, terus ternyata pasarnya hanya bisa nyerap 70% BEP, ya kan? Berarti berapa kalau pakai angka 100 saja lah, 100 kilo, 1 kintal, ternyata pasarnya hanya beli 70 kilo. Nah, kalau pas BEP gimana? Tetap jualan apa tidak? Kalau tiba-tiba, wah ini sekarang yang mau beli tinggal 70 kilo. Anda masih jualan pisang atau enggak? Ayo, ngomong aja. Ya, saya nggak melihat kalau nggak ngomong. Ini siapa yang ngomong? Silakan. Masih jualan nggak kalau BEP? Masih, Pak. 70, nah? Masih. Masih. Masih ya. Kalau Arbaina Mayasari? Masih jualan, Pak. Masih jualan. Kalau Afifah, Puspitasari? Kenapa? Halo, kenapa? Jualan nggak? Kalau BEP-nya 70%, terus 100, pasar tinggal 70. Masih jalan nggak? Sari sepertinya lagi reconnect Pak, baru Oh, reconnect. Ya. Oke. Sekarang apa yang saya mau tunjuk? Dafaul Haq. Sepertinya masih jualan, Mbak. Oke, tetap jualan ya. Walaupun 70% ya oke, tetap jualan. Terus kalau wah ternyata makin sedikit nih. Nah, oke nggak selesai-selesai, gitu kan? Oke nggak selesai-selesai. Akhirnya pembelinya tinggal 60%. Raditya Firya. Mungkin masih jualan juga, Pak. Masih jualan? Jadi sudah jual rugi ya? Halo? Iya, Pak. Oke, tetap jualan? Tetap jualan. Nah, kalau Wahyu Surya Rahman?
Juga Pak. Tetap jualan 60%. 60% masih jualan ya? Masih Pak. Oke. Kalau Alam Fahri tadi yang masalah. Oke. Saya sudah stabil Pak, insya Allah. Oh, sudah stabil. Ya, silakan. Kalau Alam Fahri? Kalau saya di-cut Pak, usahanya Pak. Di-cut ya. Kenapa di-cut? Karena BEP-nya makin jauh Pak. Jadi, break even point-nya kan tadi BEP 70. Sekarang penjualan di posisi 60. Iya Pak, daripada jual rugi Pak. Daripada jual rugi tutup ya? Iya Pak, tutup Pak. Oke, apa? Heri Ananto Budi. Daripada rugi, mending tutup juga Pak. Daripada rugi, mending tutup ya? Oke. Tahu nggak risikonya kalau nutup usaha? Modalnya hilang nih Pak. Modalnya ya, betul. Jadi jualan pisang tadi kan sudah beli kompor, sudah beli gerobak, ya nggak? Sudah sewa warung atau sewa trotoar, gitu kan? Sudah dibayar semua, tiba-tiba penjualannya tidak seperti yang diharapkan. Terus Anda tadi sudah 60 nih, BEP-nya 70 lagi, sudah lewat nih. Teman Anda ada yang bilang berjalan, ada yang bilang berhenti. Nah, sekarang kalau yang berhenti kan, ya udahlah sudah jual rugi. Ya, yang dilakukan kan gerobak dijual ya, atau dibuang. Gerobaknya dijual atau dibuang? Ya kalau bisa dijual Pak. Dijual. Tapi terus ketika jual, kenapa dijual gerobaknya? Itu kan lokasinya bagus nih tempatmu, gitu kan. Nah ini penjualannya seret. Nah terus yang mau beli, jawab. Nah kalau penjualan seret, kok malah saya suruh beli gerobakmu? Emangnya mau buat apa gitu kan? Itu yang paling nyesek gitu kalau jualan gara-gara kita nggak laku, itu nyesek banget. Jadi kita sudah jatuh merasa kepukul tangga itu ya di situ. Jadi ngerasain gitu ya, wah ini sudah nggak laku, barang-barangnya jual, yang mau beli ngeledek lagi gitu. Semua beli muas gitu. Ya itu risikonya seperti itu. Makanya biasanya tidak langsung walaupun di bawah BEP itu yang mau dijual langsung berhenti karena susah. Nah, BEP itu biasanya kan di awal. Nah, kapan benar-benar berhenti? Nah, sekarang gitu. Tapi bukan BEP yang menghentikan. Yang menghentikan apa? Ada yang tahu? Shutdown point, Pak. Nah, shutdown point. Jadi ada titik namanya shutdown point. Rumusnya hampir sama dengan BEP, tetapi depresiasi tidak dibayar. Jadi sejauh harga bahan baku, ongkos pegawai, listrik, air, gitu ya, dibanding dengan harga jualnya masih lebih rendah, maka kita masih jalan. Walaupun sebenarnya rugi, tapi nggak apa-apa. Kan ini masih karyawan masih kita bayar, bahan baku masih ketutup, masih ada sisa uang nih. Jadi sebenarnya ini kelihatannya profit tapi nggak profit, karena harga-harga yang tadinya nggak bisa dijual lagi, wajarnya nggak bisa dijual, gerobaknya ya udahlah nggak bayar depresiasi dulu, sambil nunggu ekonomi beres. Itu namanya, makanya ketika kita kayak gitu kita menggunakan pendekatan manajemen operasi. Nah, kita nggak langsung stop. Nah, ini masih operasional, masih laba, walaupun memang tidak bayar. Bahkan biasanya kayak finance itu yang muncul di layar itu, kita biasanya nego ke bank. Ini lagi masalah, nggak bayar bunga dulu ya, restrukturisasi dulu ya. Itu biasanya di situ, nego-nego gitu ya, untuk memastikan biar uang yang kita bayarkan dibanding dengan
uang yang kita peroleh masih lebih tinggi daripada yang kita peroleh. Makanya titiknya disebut shutdown point. Jadi nanti tolong ya Anda belajar itu bagaimana caranya menghitung shutdown point. Nah, kalau tetap lewat di bawah shutdown point, itu artinya kalau Anda beli bahan bakunya 1.000, terus tenaga kerjanya 500, energi dan lain-lain 200, total 1.700, yang terjual harganya 1.000, ya, lebih rendah, itu jangan jualan, buang aja. Itu mirip petani yang buang, petani cabai yang buang cabai ya. Ongkos metiknya lebih mahal, saya juga pernah ngalamin. Ongkos metik lebih mahal daripada harga jualnya ya. Kalau tukang metik cabai itu sehari kan dapat 5 kilo itu sudah banyak gitu kan. Jualnya nggak cukup untuk ongkosin yang metik, ya biarkan aja gitu. Nah itu contohnya di situ. Oke, ada pertanyaan di sini. Pak, saya mau tanya, Pak. Yes. Kalau misalkan dalam bisnis tersebut tiba-tiba kan misalkan setelah dihitung NPV-nya mungkin selama 5 tahun itu mesinnya masih bisa berjalan. Nah tapi tiba-tiba mesin mengalami kerusakan yang lumayan parah. Nah itu bagaimana Pak? Ya, jadi NPV IRR itu kan dihitung sebelum kita jalan bisnis. Ya, sebelum kita jalan bisnis. Jadi mau investasi itu biasanya itu bayarnya bisa mahal itu. Bisa sampai kalau untuk proyek-proyek besar bisa ordernya M, untuk bayar untuk orang hitung kayak gitu. Karena hitung kayak gitu salah satu yang dipertanggungjawabkan yang hitung itu juga paham. Jadi nggak bisa dihitung hanya angka terus gagal gitu ya. Oke, tapi setelah dihitung banyak diri ternyata begitu jalan ya masalah juga, itu normal loh. Nah, tadi tetap dihitung bukan NPV-nya, bukan IRR-nya, karena kita nggak bisa marahin siapa-siapa. Orang yang kita bayar untuk ngitungin IRR, NPV sudah pergi dan mereka ini pabriknya tutup lagi, ya nggak tahu, paling pergi aja. Kalau nggak sudah dibayar kan, kita tanggungan kita. Jadi kalau benar-benar rusak seperti itu dihitung lagi biaya memperbaiki mesin dibanding kerugian akibat udah kita berhenti aja, uang yang sudah terlanjur dibuang di sini biarkan dibuang, lebih menguntungkan. Terima kasih Pak. Nah biasanya hitungnya gitu. Jadi kita hitung lagi, jadi tidak menghitungnya. Jadi ini ya teman-teman, saya selalu ini penting buat kita. Dulu di TI S1 ada mata kuliah konsultasi bisnis tahun 2000-an awal. Kita kerjasama dengan teman-teman di industri kecil, kita bangun konsultasi gitu ya. Saya masih ingat banget, karena saya salah satu pemiliknya, ada beberapa dosen yang terlibat gitu ya. Saya salah satu, dan saya ingat banget yang saya bimbing mahasiswa kebetulan dapat industri kecil lumayan, karyawannya sekitar 20 orang, belum besar banget sih. Terus saya ingat banget karena saya waktu yang pemiliknya itu bilang ke saya, Pak, tolong dibimbing dengan serius ya Pak. Kenapa Pak? Kok serius gitu kan? Nah ini kalau mahasiswanya Bapak salah ngasih rekomendasi ke kita, itu kan paling sama Bapak cuma dikasih nilai E. Semester depan ngulang lagi kan ya oke kan? Nah, tapi kalau mahasiswanya Bapak salah ngasih rekomendasi ke saya, itu pabrik saya bisa bangkrut Pak. Kalau bangkrut itu ada 20 orang ini kehilangan pekerjaan loh Pak. Ya, 20 orang kehilangan pekerjaan, terus ada 20 orang istrinya pegawai saya ini, suaminya kehilangan pekerjaan loh Pak. Terus ada lagi 20 kalau masing-masing punya anak 2, ada 40 orang anak-anak bapaknya kehilangan pekerjaan loh Pak. Jadi bisa dibayangkan Pak, kalau salah ngasih rekomendasi itu korbannya banyak sekali. Makanya hati-hati ya Pak ya. Saya langsung ingat, saya masih sampai sekarang masih kayak tahun 2000-an. 2000-an awal ya, kalau nggak 2002, 2003 itu tahun itu ya. Itu ada kali itu, iya benar juga ya. Kita yang hitung kan ada di kertas itu cuma ngitung layak gitu ya. Tapi yang jalanan itu benar-benar banyak yang dilibatkan. Nah makanya biasanya kalau melakukan analisis kayak gini dibayar banyak.
Orang-orang itu dibayar besar dan dipilih, nggak semua orang yang bisa ngitung terus orang mau bayar, karena begitu dia pernah salah ngitung nggak dipercaya lagi juga. Ini untuk ngitung gini harus forecastnya benar, Anda harus hati-hati, Anda juga harus menjiwai istilahnya. Jadi ketika menghitung, memforecast, jangan sampai, oh ini saya hitung pakai rumus ini kok sudah Pak. Enggak, Anda harus yakin rumusnya benar, kondisinya benar gitu ya. Forecastnya yang kemungkinan mempengaruhi sistemnya itu diperhatikan dengan benar. Ya memang kadang-kadang salah juga. Jadi misalnya contoh yang sekarang banyak salah dan orang maklum adalah adanya COVID-19. Itu hampir tidak ada orang yang bayangkan itu akan terjadi. Mungkin hanya pendirinya Microsoft ya yang pernah cerita tentang ada potensi kalau misalnya ada virus yang nggak bisa dikendalikan gitu ya. Tapi kan dia juga nggak ngitung, sehingga orang maklum, oh ini istilahnya force majeure. Itu orang maklum. Jadi ya kayak sekarang Garuda, Lion, keteteran gitu, Garuda keteteran, tapi orang maklum ini force majeure. Jadi tidak seorang pun yang insting bisnisnya sampai. Tetapi kalau salah hitung tadi yang misalnya memperkirakannya salah, ya itu tidak diterima. Maka biasanya kita ketika membuat kayak gini ya seriusi ngitungnya, terus Anda logik milik data. Jadi saya sering ceritakan kalau kayak ada orang berasumsi ya semua produk yang diproduksi laku dijual gitu ya. Saya selalu akan protes itu, mau dievaluasi marketnya, kira-kira potensi pembeliannya berapa. Makanya kalau Anda lihat, saya banyak sampai menyuruh mahasiswa bikin analisis sukses tidak sukses gitu ya. Itu effortnya sangat banyak, sebenarnya ya pengen memprovide tool me misalnya, kalau memperkirakan yang kemungkinan sukses apa, terus produk lifetime juga kita bisa lihat, ini kalau membayangkan kita bisa 20 tahun menjual produk yang sama, benar enggak gitu ya. Mungkin itu perlu kita evaluasi, begitu. Jadi nanti kita biasanya evaluasi, walaupun peluang salah tetap ada. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kita menghitung dan wah ini nanti salah. Ya memang ada, tapi yang penting sebenarnya kalaupun salah bukan salahnya nemen gitu ya. Jadi bukan karena kita abai gitu ya, tapi kita sudah mencoba menggunakan yang kita ketahui semaksimal mungkin. Kalaupun tetap salah ya namanya juga ada Tuhan gitu ya. Kita juga nggak boleh melupakan kalau ada Tuhan gitu ya. Ya normal aja, tetapi kalau kita ngawur, itu yang menurut saya nggak bisa diterima ya, ngawur. Makanya kita harus sudah upayakan yang serius, baru kita pasrah gitu ya, jangan dibalik. Ngapain serius-serius? Oh nanti salah juga, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kita harus menganalisis dengan serius, baru pasrah, jangan dibalik itu loh. Saya paling nggak suka kalau ada yang balik. Gitu. Jadi ngapain serius-serius kayak gitu aja dihitung. Lo enggak, ini dihitung semua apa yang misalnya kita ada ilmu sejauh mungkin yang kita bisa pakai semua. Setelah itu baru kita moga-moga tertangkap maksud saya gitu ya. Dan ini normal. Jadi biasanya kalau mendirikan bisnis apapun itu selalu akan bikin FS kayak gini. Dan teman-teman TI aktif biasanya seperti itu ya, banyak sekali. Jadi memang untuk equipment sizing dan lain-lain biasanya misalnya teman-teman mekanik, teman-teman chemical, teman-teman elektrik gitu ya, tapi begitu ekonomi financial analysis kita akan terlibat. Dan parameter-parameter ini harus paham. Jadi nanti ngitung BP, PPP, second point itu dihitung. Dan biasanya orang tidak suka kalau BP itu tinggi gitu ya, misalnya BP-nya 80%, karena susah sekali kita market forecast 1000 terus kan biasanya fluktuatif ya. Nah kalau masih bisa lebih tinggi dari itu orang aman gitu ya. Jadi kalau BP-nya rendah itu orang senang karena oke lah fluktuasi tapi tenang kita masih untung. Tapi begitu jalan orang melihat nanti second point gitu. Nah PBB, POT itu untuk melihat ini misalnya ya POT-nya PBB-nya 3 tahun tenang, misalnya pas bikin zamannya Pak Jokowi gitu ya, 3 tahun sudah uangnya sudah balik kok, investasinya. Jadi nanti kalau ganti presiden ya senang gitu. Jadi tidak ya itu ada hal-hal yang kayak gitu kan kadang-kadang terpikirkan. Makanya
orang itu senang investasi biasanya kalau pemerintah baru. Nanti kalau dekat-dekat orang nunggu. Jadi mau dekat ganti orang nunggu. Nah kayak gini kan harusnya kayak Jogja itu bisa menikmati karena gubernur Jogja itu hampir tetap. Itu salah satu advantage juga itu. Karena orang kira-kira ya kebijakannya gini gitu ya, akan sustain gitu ya, akan beberapa periode kalau di pemerintah. Nah, itu ada plus minus. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, kalau nggak ada mungkin saya malah akan akhiri aja. Karena minggu depan biar kita fokus bicara tentang bisnis model lengkap dari awal ke belakang. Jadi ini juga penting nanti memahami bisnis model ya. Nanti kalau Anda mau baca-baca dulu, silakan baca-baca dulu. Jadi kita memahami bisnis model itu, kita harus paham bahwa dalam bisnis tidak mendapatkan uang itu jalannya macam-macam gitu ya. Tidak harus jual produk. Jadi belajar bisnis model itu kita akan belajar banyak. Jadi kan orang bayangkan bisnis itu harus jual produk. Semua yang dibikin laku dijual. Nah sekarang ada model bisnis kayak koran gratis. Gitu. Di Jogja sudah mulai berkembang. Di beberapa negara udah lama sekali itu yang namanya koran itu gratis. Jadi di tiap pagi di apartemen itu sudah ada koran. Ya. Ada orang naruh koran, nggak perlu bayar. Koran gratis gitu ya. Terus mungkin yang Anda sudah sering pakai, yang Anda nggak terasa Google. Google kan gratis kan. Mencari gratis. Nah, kita bisa memahami kenapa bisnis seperti itu bisa membesar. Nah, ini kita memahami dari bisnis modelnya. Bagaimana kita mendapatkan uang, ya. Rasional, logik, itu yang disebut bisnis model itu. Logik, rasional, bagaimana kita mendapatkan uang. Ada yang dengan menjual produk, ada dengan yang lain, misalnya ada yang dengan iklan. Nah, mungkin minggu depan kita akan bahas ini. Terus minggu depannya baru aktivitas akan masuk. Oke, saya akan akhiri di sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi Senin depan. Selamat siang ya semuanya.